Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Lydia Fitra dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur rempah di Indonesia pada masa praksara. Jalur rempah adalah niaga penjualan rempah-rempah yang menghubungkan hampir seluruh dunia antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat samudra, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Selatan, Afrika Barat, Madagaskar, kemudian daratan timur tengah, Mediterania, dan Eropa. Perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Sebagaimana namanya, rempah utama diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, cengkih, dan pala. Jalur rempah di Indonesia pada masa praksara nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun yang lalu meninggalkan warisan tak ternilai, yaitu jalur rempah Nusantara sendiri. Menjadi titik nol dari semua tata niaga rempah dunia, mulai dari pala, cengkih, dan cendana di bagian timur Nusantara hingga lada, merica, kemenyan, dan kapur barus di belahan barat Nusantara. Dunia mengalami kemajuan teknologi pelayaran dan maritim dunia yang melahirkan era penjajahan samudra. Lebih daripada itu, di setiap simpul jalur samudra merupakan lintas suku bangsa yang menghasilkan pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, dan kesenian. Demikian jalur rempah yang ikut mengubah peradaban dunia. Meski demikian, warisan berniaga tersebut terancam hilang dari memori dunia. Mungkin termasuk kita lebih mengenal jalur sutra yang dirintis oleh bangsa Tiongkok daripada yang dirintis oleh bangsa sendiri. Padahal rempah-rempah Nusantara merupakan komoditas utama yang diperdagangkan jalur Nusantara. Yang kedua ada rempah sebagai perdagangan penggerak sejarah. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan berkepanjangan mengenai jalur rempah yang pernah mengalami penggerakan utama, globalisasi, dan konektivitas antara wilayah di berbagai belahan dunia. Perdebatan itu terkait dengan persoalan Nusantara sebagai jalur rempah atau jalur sutra. Pada saat ini penggunaan istilah jalur sutra dan jalur rempah secara bergantian menunjukkan adanya kerancuan dalam mengalami peran rempah sebagai salah satu sumber penggerak sejarah, pelayaran, dan perniagaan di Pulau Indonesia dan jalur maritim Indonesia antara Eropa, Cina melalui maritim internasional, dan Laut Hindia, Laut Cina Selatan. Yang ketiga ada tentang rempah. Rempah merupakan berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan untuk bumbu masakan, obat-obatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Produk ini dihasilkan oleh berbagai daerah di kepulauan Indonesia. Banten, Sumatera bagian selatan, dan Aceh menghasilkan lada, merica. Pulau Banda menghasilkan pala. Sementara itu cengkeh dihasilkan terutama oleh Ambon atau Ternate. Kayu manis dan kayu cendana dihasilkan oleh kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari uraian di atas dapat diambil beberapa poin penting, yaitu bahwa rempah merupakan komoditi yang sudah diperdagangkan jauh sebelum abad Masehi. Masyarakat pada pusat-pusat keberadaan kuno seperti Mesir, India, Yunani, dan berbagai kepentingan baik untuk memasak, dan Yunani dan Romawi sudah memanfaatkan rempah-rempah untuk berbagai kepentingan baik untuk memasak, pengawet murni, kesehatan, dan untuk mengatasi wabah penyakit di dunia barat. Rempah-rempah dipandang bukan hanya sekedar komoditi dagang, tapi karena kemahalan dan kelangkaannya serta khasiatnya, rempah-rempah menjadi barang yang legendaris dan mendorong berbagai pihak untuk menguasainya. Pada awalnya, supli komoditi rempah-rempah diposok oleh India dan Sri Lanka. Rempah dari Kepulauan Nusa Tenggara diperkirakan baru memasuki pasar global seiring dengan perkembangan rute perdagangan laut antara India dan Cina pada abad Masehi. Rempah Nusantara lebih lengkap, berkualitas, dan murah sehingga merajai komoditi dagang yang berniaga melalui laut antara Eropa dan Cina. Sangat beralasan untuk menyebut jalur perniagaan antara Eropa dan Cina yang melewati lautan disebut sebagai jalur rempah, bukan jalur sutra. Bahkan konteks itu kedudukannya serta sutra sebetulnya hanya merupakan salah satu alat tukar untuk memperoleh komoditi rempah. Apa yang menjadi komoditi utama dan jalur perdagangan maritim tersebut adalah rempah yang sebagian besar dihasilkan oleh Nusantara. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan mungkin dari penjelasan saya tentang jalur rempah. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.